Setelah Yesus Kristus tidak ada wahyu Allah lagi yang akan melengkapi karena wahyu Allah sudah lengkap. Tidak ada lagi yang menambahkan karena tidak perlu ditambahkan. Yesus Kristus puncak wahyu, kesempurnaan wahyu. Paradosis ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin bunyinya traditio. Jadi paradosis itu tradisi. Kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk 2 Tesalonika 2 ayat 15 bisa dikatakan demikian. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi. Dengan referensi ayat 2 Tesalonika 2 ayat 15, seluruh ajaran itu namanya tradisi. Jadi sebenarnya tradisi itu apa? Seluruh ajaran yang diterima dari Tuhan Yesus, itu namanya tradisi. Jadi menolak tradisi, kalau ada orang atau kelompok atau sekte yang kemudian mengatakan menolak tradisi, sesungguhnya dia harus berhadapan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15, berarti menolak seluruh ajaran. Untuk orang-orang mata ayatan, saya siapkan ayatnya 1 Korintus 11:23. Haleluya saudara, Tuhan baik, Tuhan kasih, Tuhan beri saudara ayat untuk kita. Haleluya saudara. Contoh dalam 1 Korintus 11 ayat 23 itu ada lisan dan ada tertulisnya. Jadi ekaristi itu mengandung apa yang lisan sekaligus apa yang tertulis. Ekaristi mengandung tradisio dalam bentuk lisan sekaligus tradisio dalam bentuk tertulis. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita sekarang mau bicara mengenai pelayanan firman yang khas Katolik. Pertama kita akan membahas tradisi dan suksesi. Saya berjanji pada pembahasan mengenai tradisi dan suksesi ini saya akan memberikan keterangan sampai Anda gamblang beserta dengan contoh-contoh praktis yang akan langsung membuat Anda mengerti apa itu maksudnya tradisi dan apa itu maksudnya suksesi. Sebab kalau orang Katolik bicara tradisi, seringkali pengertiannya masih belum betul. Kalaupun pengertiannya betul, contohnya bingung. Apa kalau dikatakan tradisi suci, contohnya apa? Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Anda, semoga sangat mencerahkan. Judul kita menggunakan kata khas Katolik. Mengapa harus bicara mengenai khas Katolik? Kenapa harus ada yang khas Katolik? Karena Alkitabnya boleh jadi sama, tetapi cara baca berbeda. Gereja Katolik punya cara baca yang khas. Maksudnya bagaimana? Dalam kenyataannya, Alkitab kan digunakan tidak hanya oleh gereja Kristen yang Katolik atau gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, tetapi juga sekte-sekte lain yang dulunya mereka Katolik, yang kemudian keluar dari gereja Katolik juga menggunakan Alkitab yang sama. Alkitabnya boleh jadi sama, terjemahannya boleh jadi sama, teks aslinya memang juga sama, tetapi cara membacanya berbeda. Nah, cara membaca yang berbeda itu menentukan juga nanti hasil yang berbeda. Itulah kenapa kita perlu membahas pelayanan firman yang khas Katolik. Sebab kalau kita tidak membahas pelayanan firman yang Katolik, nanti bisa saja semua mengaku melayani firman, semua mengaku mewartakan firman Tuhan, tetapi justru malah menjerumuskan. Bukan pada makna yang benar seperti Alkitab katakan, tapi makna sendiri yang sesungguhnya tidak terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Untuk masuk pada tema kita, mari kita lihat mengenai wahyu Allah itu apa, tradisi apostolik itu apa, dan suksesi apostolik itu apa. Mengenai wahyu Allah yang pertama, kita tahu menurut ajaran gereja Kristen yang Katolik, Yesus Kristus adalah puncak wahyu Allah. Wahyu Allah dimulai dari masa kuno, dimulai dari para bapa bangsa. Kalau kita ambil dalam perjanjian lama, perjanjian diikat pertama dengan Abraham, jauh sebelumnya sudah dengan Nuh. Jadi wahyu sudah disampaikan melalui orang-orang kudus, orang-orang suci pada masa kuno, melalui para nabi juga, dan berpuncak pada Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus tidak ada wahyu Allah lagi yang akan melengkapi karena wahyu Allah sudah lengkap. Tidak ada lagi yang menambahkan karena tidak perlu ditambahkan. Yesus Kristus puncak wahyu, kesempurnaan wahyu. Nah, wahyu Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus sebagai kesempurnaan wahyu itu diteruskan kemudian. Penerusan wahyu ilahi
Wahyu ilahi itu juga disebut Injil, tapi Injil bukan dalam arti buku ya. Injil dalam arti harafiahnya yaitu kabar gembira. Penerusan kabar gembira yaitu wahyu ilahi mengenai Yesus Kristus itu dilakukan oleh para rasul dan dilakukan dalam dua cara, lisan dan tertulis. Itulah yang namanya tradisi apostolik. Para rasul kemudian meninggal dunia, ada pengganti-pengganti yang diangkat untuk meneruskan karya para rasul. Nah, kemudian para pengganti itu juga meneruskan wahyu yang diterima dalam dua bentuk, lisan dan tertulis itu tetap dalam dua bentuk, tetap dalam dua cara. Penerusan wahyu oleh pengganti-pengganti para rasul itu disebut suksesi apostolik. Ringkasnya begitu dulu, karena nanti kita akan bahas secara lebih gamblang, secara lebih jelas lagi. Nah, kemudian kalau kita melihat Alkitab sendiri, tradisi apostolik dan suksesi apostolik dalam dua cara itu dirumuskan juga oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Dan suratnya Rasul Paulus kita tahu termasuk bagian dari Alkitab. Sehingga sebenarnya ketika kita membahas tradisi apostolik dan suksesi apostolik, itu semua Alkitabiah. Meskipun tidak semua sekte mengakui mengenai itu. Ada yang menolak tradisi apostolik, ada yang menolak suksesi apostolik. Tetapi mau ditolak atau mau diterima tidak mengubah kenyataan bahwa landasan biblisnya begitu kuat. Kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Memang ini sering saya kutip, tetapi sekarang saya akan memberikan keterangan yang harafiah yang akan lebih membuka lagi wawasan Anda. Nanti kemudian kita bandingkan teks ini dalam bahasa Indonesia dengan teks aslinya di dalam bahasa Yunani. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saya memberikan beberapa penekanan yang saya beri warna kuning. Silakan Anda lihat yang saya beri penekanan dengan warna kuning. Kata pertama ajaran-ajaran, kata kedua lisan, dan kata yang ketiga tertulis. Kita bandingkan dengan teks aslinya dalam bahasa Yunani. Anda lihat di bagian bawah itu adalah teks aslinya di dalam bahasa Yunani. Itu teks yang sama. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Perhatikan perbandingannya. Yang diterjemahkan ajaran-ajaran langsung ke warna kuning ya. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ajaran-ajaran, bunyi aslinya dalam Yunani paradosis. Yang diterjemahkan lisan, bunyi aslinya logo. Dari kata logos, logo. Yang diterjemahkan tertulis, itu bunyi aslinya epistolis. Epistolis. Paradosis, itu traditio. Paradosis ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin, bunyinya traditio. Jadi paradosis itu tradisi. Logo, logos itu perkataan, kata-kata. Epistolis itu surat atau sesuatu yang tertulis, sesuatu yang tersurat. Maka saudara-saudari, kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk 2 Tesalonika 2 ayat 15 bisa dikatakan demikian. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami. Kamunya jemaat, umat, kaminya para rasul. Perhatikan, apa yang harus dipegang? Tradisi. Kenapa terjemahannya bisa tradisi? Karena bunyi aslinya paradosis. Ketika diterjemahkan ke dalam Vulgata, yaitu Alkitab berbahasa Latin, bunyinya traditio. Jadi disitulah berpeganglah pada tradisi. Yang berupa apa? Logo perkataan, epistolis yang tersurat. Jadi sebenarnya semua itu tradisi. Termasuk yang tertulis, termasuk yang tersurat. Maka kalau kita gambarkan seperti ini. Dengan referensi ayat 2 Tesalonika 2 ayat 15, seluruh ajaran itu namanya tradisi. Jadi sebenarnya tradisi itu apa? Seluruh ajaran yang diterima dari Tuhan Yesus, itu namanya tradisi. Jadi menolak tradisi, kalau ada orang atau kelompok atau sekte yang kemudian mengatakan menolak tradisi, sesungguhnya dia harus berhadapan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berarti menolak seluruh ajaran. Orang tidak sadar bahwa kata tradisi termuat dalam Alkitab. Memang Alkitab
Dalam bahasa Yunani berbunyi paradosis, tentulah karena itu bahasa Yunani. Kata tradisi akarnya dari Latin traditio, dan terjemahan di situ selalu untuk paradosis itu tradisi, traditio. Jadi menolak tradisi berarti menolak seluruh ajaran. Ingat, dengan referensi 2 Tesalonika 2 ayat 15, tradisi artinya seluruh ajaran. Yang mencakup apa? Yang mencakup lisan dan tertulis. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi yang masih lisan, itu namanya tetap tradisi. Tapi kemudian tradisi yang tertulis namanya kemudian Alkitab. Meskipun pada akhirnya lisan tidak benar-benar lisan karena kemudian diriwayatkan dalam tulisan. Jadi sebenarnya pada akhirnya tradisi suci pun juga tertulis. Nah, sesungguhnya saudara-saudari, berdasarkan salah satunya 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini bukan satu-satunya ayat loh. Jadi ini bukan satu-satunya ayat sebagai landasan, tapi hanya salah satunya. Berdasarkan salah satunya 2 Tesalonika 2 ayat 15, Gereja Katolik merumuskan ajaran dalam KGK 76. Jadi kalau kita sudah membuka 2 Tesalonika 2 ayat 15, kemudian kita membuka KGK 76, itu sinkron karena gereja merumuskan ajaran dalam KGK 76 berdasarkan Alkitab. Salah satunya ayat yang tadi sudah kita bahas. Kita baca KGK 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalian Injil atas 2 cara. Perhatikan, sinkron kan? 2 cara. Apa yang dikatakan dalam Alkitab juga 2 cara. Caranya bagaimana? Lanjutannya, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dan seterusnya. Yang kedua apa? Secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli. Tokoh-tokoh rasul itu maksudnya apa? Tokoh-tokoh yang bukan rasul tetapi mengalami zaman para rasul, bahasa gampangnya orang-orang Kristen awal yang masih berjumpa dengan para rasul. Contohnya Lukas, contohnya Markus. Lukas bukan rasul, Markus bukan rasul tapi tokoh rasuli. Mereka bergaul dengan para rasul, berguru kepada para rasul, masih berjumpa dengan para rasul dalam keadaan hidup-hidup. Nah, itulah tokoh-tokoh rasuli maksudnya. Maka ajaran Gereja Katolik dalam KGK 76 itu sangat kuat landasannya. Ajaran mengenai tradisi sangat kuat landasannya karena tradisi seluruh ajaran. Ingat baik-baik, kalau ada kelompok orang yang menolak tradisi, dia harus bertanggung jawab untuk membuang 2 Tesalonika 2 ayat 15 dari Alkitabnya. Kalau itu masih ada tulisan di situ, berarti dia harus terima tradisi. Pilihannya hanya 2. Terima tradisi, berarti ayatnya bertahan. Tolak tradisi, ayatnya buang. Itulah Gereja Katolik yang tidak perlu membuang ayat, tidak perlu membuang landasan Alkitabiah, karena memang semua ajarannya sinkron dengan isi Alkitab. Kemudian kita akan lihat contoh-contoh tradisi apostolik. Jadi tadi itu tradisi lengkapnya sebenarnya tradisi apostolik, itu lengkapnya. Kenapa ada tambahan apostolik sementara dalam 2 Tesalonika tidak ada kata apostolik? Memang tidak ada, hanya dikatakan paradosis. Tetapi perhatikan, yang kamu terima dari kami. Jadi tradisi yang diterima dari kami. Kami yang di situ siapa? Para rasul. Para rasul itu bahasa Yunaninya apostolos atau apostoloi. Maka berarti tradisi yang diterima dari para rasul. Tradisi yang diterima dari para rasul berarti tradisi apostolik. Berarti apa? Berarti tambahan kata apostolik itu bukan ngarang. Ada dalam ayat 2 Tesalonika tadi, hanya tidak secara langsung jelas. Tapi dapat kita simpulkan. Maka kadang-kadang atau seringnya malah kata tradisi ditambah apostolik. Kadang-kadang ada tambahan suci juga karena berasal dari Tuhan. Kata suci itu. Tradisi suci bisa, tradisi apostolik bisa. Contohnya mana? Saya beri contoh yang sangat kuat, sangat alkitabiah bahkan. Jadi contohnya bukan yang lain-lain, bukan praktek-praktek macam-macam itu. Karena apa? Kalau orang Katolik, apa itu contoh tradisi? Doa rosario. Ya, itu contoh yang apa? Doa rosario, ziarah, yang gitu-gitu kan, yang kecil-kecil itu, bukan itu. Nah, yuk kita simak. Apa contohnya tradisi apostolik? Saya akan berikan berbasis pada Alkitab. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Haleluya, saudara.
Untuk orang-orang mata ayatan, saya siapkan ayatnya 1 Korintus 11:23. Haleluya saudara, Tuhan baik, Tuhan kasih, Tuhan beri saudara ayat untuk kita. Haleluya saudara. Mari kita lihat ya. Ini contoh tradisi suci. Anda lihat bagian yang tercetak kuning. Ku teruskan, yang kalimat lengkapnya, apa yang telah ku teruskan kepadamu. Ku di situ konteksnya adalah konteks dekatnya Rasul Paulus, tapi konteks luasnya dalam arti yang inklusif, yang mencakup keseluruhannya berarti para rasul. Karena memang ini Paulus ku sebagai kata aku, tapi dalam arti bahwa dia tidak sendirian, tapi bersama dengan seluruh rasul. Berarti ku Paulus, tapi maksudnya para rasul. Berarti apa yang telah diteruskan oleh para rasul kepadamu, mu-nya siapa di situ? Ya, dalam konteks dekat adalah umat Korintus, karena yang dikirimi surat umat Korintus. Ya, tapi dalam konteks yang luas ya seluruh jemaat, dalam arti ya semua orang Kristen pada masa itu. Berarti yang diterima oleh jemaat itu diterima dari siapa? Dari rasul. Rasul terima dari siapa? Kalimat selanjutnya, telah aku terima dari Tuhan. Kalimat lanjutannya nggak begitu penting, tapi memang kita bisa lihat bahwa salah satu contoh tradisi apostolik adalah perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi itu tradisi apostolik. Ayat ini kita urai lagi. Nah, kalau kita waduh katanya. Kan mau diurai kan? Atau enggak usah? Iya betul Rama. Iya kan? Iya diurai kan, Rama. Iya diurai kan? Kan ini bahasa Indonesia, masa hanya bahasa Indonesia saja? Memenuhi kan yang kata ayatan tadi Rama. Iya, ini kan aslinya di sini, aslinya di situ tuh. Termasuk orang yang menuduh Alkitabnya Kristen sudah tidak ada aslinya. Nah, itu bahasa cacing itu aslinya. Ego garbaleven avetu kuriu hoke paredoka. Paredoka imin ya. Imin kepada kalian, kepadamu. Langsung bagian warna kuning, paredoka, yang dalam bahasa Indonesia ku teruskan, bunyi aslinya dalam bahasa Yunani paredoka. Tadi ingat yang diterjemahkan ajaran atau sebenarnya aslinya bermakna tradisi tadi apa? Paradosis ya. Jadi paradosis, ingat ayat yang awal tadi, perlu dibuka nggak? Perlu. Saya buka lagi ya. Ayat yang, nah ini, 2 Tesalonika 2 yang ini ya. Paradosis, ingat katanya, paradosis. Nah kata paradosis itu satu akar dengan kata paredoka yang sekarang saya kutip ini. Jadi paradosis tradisi. Kalau paredoka berarti apa? Kata kerja, mentradisikan. Berarti ayat itu bisa diterjemahkan, apa yang telah aku tradisikan kepadamu. Jadi landasan Alkitab mengenai tradisi suci itu banyak sekali. Jadi kalau Anda menolak tradisi suci, Anda harus banyak menggunting ayat dari Alkitab dan membuangnya jauh-jauh. Haleluya saudara. Betapa menyedihkan menolak tradisi. Karena kalau kita kembali dalam teks asli, lalu menjadi jelas. Masalahnya memang dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak selalu jelas. Bukan karena terjemahannya ngawur, terjemahannya sudah betul. Tapi memang kelemahan terjemahan seperti itu. Apapun, tidak hanya Alkitab. Terjemahan itu memang selalu ada kekurangan, tidak bisa persis memuat kandungan. Membantu memahami, iya. Tapi tidak bisa membantu memahami dalam keseluruhan maknanya. Berarti, kalimat ini bisa dikatakan telah aku tradisikan kepadamu. Telah aku berikan sebagai tradisi kepadamu. Kalau diparafrasekan kan seperti itu. Berarti perayaan Ekaristi kan ini. Yaitu, perhatikan setelah kata yaitu. Yang ditradisikan apa? Tuhan Yesus pada waktu malam ini kalimat-kalimat mengenai Ekaristi. Mengenai perjamuan malam terakhir yang Ekaristi pertama itu. Berarti itu apa? Itu tradisi. Jadi Ekaristi itu bagian dari tradisi. Kalau Anda pengen tahu contoh tradisi itu apa yang sangat kuat, bahkan ada ayatnya dalam Alkitab, Ekaristi. Ekaristi itu contoh tradisi yang paling kuat. Alkitab katakan juga ada ayatnya. Jadi bukan doa rosario, itu devosi, bukan tradisi, ya, lain ceritanya. Kita lihat ya, ini contoh tradisi apostolik. Perhatikan runutan kalimatnya. Telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Ini kalimatnya kayak dibolak-balik, tapi sebenarnya kalimatnya itu begini. Kalau diparafrasekan,
Aku menerima dari Tuhan, lalu kuteruskan kepadamu. Ya, sebenarnya kalau dimudahkan kalimatnya seperti itu, memang terjemahannya jadi kayak kebolak-balik karena memang susunan bahasa Yunaninya seperti itu. Jadi terpaksa kalau kita baca terjemahannya kan kayak nggak wajar ya. Coba kamu baca kan kayak dalam bahasa Indonesia kan kurang enak sebenarnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Memusingkan nggak kalimatnya? Ya, bolak-balik, Ram. Bolak-balik. Kenapa kok begitu? Ya memang karena Yunaninya begitu. Tapi kalau kita perenak, ya, bukan untuk mengkhianati terjemahan, tetapi untuk membuat lancar dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya aku menerima dari Tuhan, lalu kuteruskan kepadamu. Berarti urutannya seperti ini. Tuhan, yaitu Tuhan junjungan kita baginda Yesus, mengajarkan kepada para rasul. Mengenai apa konteksnya? Dalam ayat 1 Korintus 11 tadi itu, Ekaristi. Lalu rasul-rasul mengajarkan kepada gereja, kepada umat. Itu konteksnya. Aku terima dari Tuhan Yesus, aku teruskan kepadamu. Jadi yang diteruskan adalah yang diterima. Jadi kalau digampangkan kalimatnya ya seperti itu kurang lebih. Contoh dalam 1 Korintus 11 ayat 23 itu ada lisan dan ada tertulisnya. Jadi Ekaristi itu mengandung apa yang lisan sekaligus apa yang tertulis. Ekaristi mengandung tradisio dalam bentuk lisan sekaligus tradisio dalam bentuk tertulis.